Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 7 SMP Budi Utomo Surakarta. Alhamdulillah, jazakumullah khairah sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti pembelajaran daring secara online pada siang hari ini. Mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya, pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Untuk pertemuan hari ini masih di bab kelima ya, masih membahas bab kelima. Melanjutkan materi sebelumnya. Sebelum ke materi, Ustazah mengingatkan untuk anak-anak kelas 7 supaya menerapkan 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan. Baik, untuk materi siang hari ini, Ustazah Putik akan mulai ya. Yang ini kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Merupakan salah satu bentuk pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk pengamalan sila ini adalah mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kerjasama dalam bidang ekonomi sesuai dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Terus untuk selanjutnya ini wujud usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dalam membangun perekonomian Indonesia yang sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah koperasi ya. Wujud usahanya ini koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pembangunan yang dibiayai oleh pajak pada hakikatnya diperuntukkan bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini ada wujud kerjasama ya, wujud kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Antara lain, yang pertama, mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Terus yang B, bersikap adil. Terus yang C,
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang D, menghargai hak-hak orang lain. Yang E, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang F, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain. Yang G, tidak bersifat boros. Yang H, tidak bergaya hidup mewah. Yang ini terakhir, menghargai hasil karya orang lain. Ini wujud kerjasama dalam kehidupan ekonomi ya. Ada berapa ini? Ada 9. Selanjutnya, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan. Ini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Oke. Selanjutnya dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara diselenggarakan melalui hal-hal berikut. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang B, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang C, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. Yang D, pengabdian sesuai dengan profesi. Ini untuk yang nomor 4 ya, kerjasama antar umat beragama. Ini terdapat dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Terus untuk yang kedua, pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Ini pasal 29 ayat 2 ini jangan sampai keliru ya, nanti pas ujian tengah semester nanti dipelajari materi ini pasal 29 ayat 2. Selanjutnya, kerukunan sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, saling menghargai, tenggang rasa atau tepo seliro nggih. Kok memakai Jawa. Tenggang rasa atau tepo seliro. Nah, ini sama saja ya artinya gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila. Sekian materi hari ini. Amal soleh dipelajari insya Allah sebentar lagi PTS. Jadi kalian semua kelas 7 khususnya supaya rajin belajar, tidak mendadak belajarnya, tapi setiap hari dipelajari.
Nanti yang dipelajari materi bab 4 sampai dengan bab 5. Insya Allah dalam nanti minggu depan saya berikan kisi-kisi ulangan semesterannya ya, kisi-kisi untuk belajar. Cukup sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.